Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diri Sumarsi dari kelas S6B dengan NPM 2020-21500-394. Di sini saya akan melengkapi tugas akhir dari mata kuliah Akhlak dan Etika, yaitu menyinggung mengenai akhlak dan etika dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 4 tema. Yang pertama, pengertian akhlak, kemudian adab atau etika belajar dalam Islam. Yang ketiga, ada etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Kemudian yang keempat, pengaruh masyarakat dan etika demokrasi dalam Islam itu sendiri. Untuk yang pertama, mengenai pengertian akhlak. Apa sih akhlak itu? Akhlak adalah tata cara atau perilaku baik dan buruknya yang diterapkan di kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, akhlak juga bisa diartikan sebagai keutamaan moral atau etika yang menjadi dasar dalam bertindak atau bersikap di sosial atau di lingkungan masyarakat. Kemudian, akhlak sendiri memiliki keutamaan yang kita bisa dapatkan ketika kita menjadi manusia yang berakhlak. Seperti kita menjadi manusia yang lebih jujur. Jujur di sini adalah suatu keutamaan dari akhlak yang paling sangat penting yang sebenarnya sulit dimiliki oleh sebagian orang yang mungkin dalam kehidupan sehari-harinya biasa berbohong. Ketika kita menjadi akhlak atau kita menjadi pribadi yang baik, berakhlak baik, kemudian kita akan mendapatkan keutamaan yang pertama itu jujur. Ketika kita jujur, kita akan mudah dihormati oleh orang lain, dipercaya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, keutamaan akhlak itu sendiri menghargai kepercayaan orang lain. Manfaat kedua ini adalah tindakan yang penting dalam membangun sebuah hubungan baik. Saat orang-orang memiliki keutamaan akhlak yang mampu menjaga kepercayaan orang lain, tidak akan mudah dikhianati oleh lingkungan sekitar, teman-teman, partner kerja, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Ketika kita berakhlak dalam menjalankan kehidupan ini, dalam keseharian, dalam pekerjaan, dan sebagainya, kita akan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab pada hal yang kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan. Kita tidak mudah mengambil keputusan, atau kita tidak mudah dikambing hitamkan oleh orang-orang lain. Kemudian ada keutamaan yang keempat, yaitu menghormati orang lain. Keutamaan akhlak yang penting adalah menghormati orang lain, baik dari segi agama, suku, pendapat, dan lain sebagainya. Kemudian dengan rasa menghormati orang lain ini, kita lebih menghargai hubungan antar manusia semakin baik, memperbanyak relasi, dan kondusif tentunya. Kemudian ada keutamaan lain, yaitu bersikap rendah hati. Apa sih bersikap rendah hati? Di sini kita juga menjelaskan mengenai keutamaan akhlak ini, yaitu ketika kita menjadi orang yang rendah hati, kita akan mampu menerima kritik atau saran dari orang lain yang tentunya akan membangun akhlak atau kebiasaan kita yang menurut orang lain itu tidak benar. Jika kita memiliki kerendahan hatian ini, kita akan lebih legowo dan kita akan menerima saran dengan baik, dengan lapang dada tentunya. Kemudian saya akan membahas mengenai tema yang kedua, yaitu adab atau etika belajar dalam Islam. Adab atau etika belajar dalam Islam.
Di tema kedua kali ini membahas mengenai etika belajar dalam Islam itu sendiri seperti apa. Dalam Islam memberikan perintah untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan lebih banyak mengenai ilmu. Ketika dalam belajar dalam Islam itu sendiri, kita harus memperhatikan akhlak kita dalam belajar, kemudian etika kita, tata cara kita memperlakukan ilmu itu sendiri, kemudian memperlakukan guru di lingkungan kita. Kemudian beberapa adab dan etika dalam Islam yang bisa kita pelajari, seperti membaca bismillah ketika kita mau memulai belajar. Pentingnya membaca bismillah karena ketika kita ingin memulai sesuatu dengan bacaan bismillah, terutama dalam Islam, insya Allah ini atau mungkin akan dipermudah dalam mengingat, proses belajar, dan sebagainya. Yang kedua yaitu memulai belajar dengan doa agar diberikan kemudahan untuk mengingat, keberkahan, dan pemahaman dengan apa yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini atau sebagainya. Kemudian yang ketiga, merendahkan hati dan menjaga ketenangan pikiran saat belajar. Saat belajar tentunya membutuhkan konsentrasi, menenangkan pikiran agar apa yang kita pelajari bisa meresap ke dalam otak kita dan bisa gampang diingat tentunya. Kemudian ada memprioritaskan ilmu agama dalam belajar. Belajar itu sendiri bisa dikatakan banyak hal ya teman-teman. Ada belajar ilmu dunia kerja, ilmu sosial, dan ilmu agama. Namun jika kita mempelajari ilmu agama itu sendiri akan bisa digunakan di dunia ini dan di kehidupan kelak atau di akhirat tentunya, dan lebih bermanfaat untuk kita. Kemudian ada bersikap jujur dalam proses belajar. Ini nih bisa dicontohkan seperti kita tidak mencontek saat ujian. Nah, kemudian kita juga tidak menghina teman yang kurang atau mungkin tidak pintar di dalam kelas. Jika kita bersikap jujur, kita bisa percaya pada diri sendiri, gak usah nyontek, gak membuli teman, tidak mendiskriminasi teman. Ini akan menimbulkan keberkahan dalam kita menuntut ilmu dalam sudut pandang Islam itu sendiri. Kemudian berpakaian sopan saat belajar. Kenapa itu perlu diperhatikan? Karena jika kita berpakaian sopan atau rapi saat belajar, ini juga mempengaruhi pada konsentrasi atau penenangan hati saat belajar. Karena jika kita memakai baju yang rapi, kita akan lebih tenang, lebih enjoy dalam belajar itu sendiri. Kemudian menjaga kesabaran, konsentrasi saat belajar. Sebelumnya disinggung mengenai baju. Baju ini sangat bisa dibilang mengganggu konsentrasi ketika kita tidak memakai baju yang tepat. Kemudian menjaga kesabaran itu sendiri, kita belajar itu satu persatu ya teman-teman. Jadi jangan semua dipelajari, berharap semua itu bakal keinget di otak kita. Nah, itu mungkin agak terlalu ambisius dan tidak sabar atau terburu-buru. Lebih baiknya kita meluangkan waktu lebih banyak untuk belajar satu persatu dan sabar untuk menuai hasil yang lebih maksimal. Kemudian ada menghormati guru atau pembimbing. Pentingnya etika dalam belajar menurut agama Islam ini, guru seperti orang tua kedua dalam sekolah atau lingkungan sekolah, karena beliau yang akan menuntun kita dalam menuntut ilmu. Jadi berperilaku sopan atau menghormati guru itu sangat penting agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, beradab tentunya.
Kemudian yang ke-9 ya, ada tidak mengganggu teman saat belajar dengan cara mengobrol atau tindakan lainnya yang mengganggu. Saat kita belajar, tentunya teman-teman kita juga membutuhkan konsentrasi yang sama, dan mereka juga ingin mendapatkan pelajaran atau sesuatu yang mereka inginkan. Jadi kita tidak boleh mengganggu teman kita dalam proses belajar. Itu ya teman-teman. Kemudian yang ke-10 nih, yang terakhir, ada memperhatikan kebersihan dan tata tertib di tempat belajar. Menurut saya ini memperhatikan kebersihan dan tata tertib berkesinambungan kepada konsentrasi belajar itu sendiri. Saat kita bersih atau tidak, mungkin tidak akan mengubah konsentrasi dalam belajar. Jadi tata tertib di sini bisa dimaksud kita belajar sesuai jam, mengatur jadwal dan lain sebagainya. Kemudian dalam Islam sendiri, belajar dianggap ibadah dan kewajiban. Dengan mengamalkan adab dan etika dalam belajar yang benar, diharapkan kita menjadi orang yang lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang ketiga tema kali ini mengenai etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Apa sih keutamaan mereka? Apa perlunya di kehidupan kita? Saat kita beretika dan beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam, kita tidak ambisi dan mungkin kita tidak akan egois mengenai apa yang mereka pilih atau apa yang mereka pihak. Kita lebih menghargai pendapat mereka mengenai golongan-golongan atau pilihan mereka. Begitu. Kemudian Islam juga mengajarkan pentingnya etika dalam beragama, berbangsa, dan bernegara sebagai suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada beberapa prinsip etika dalam Islam yang perlu dipegang teguh di kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti takwa. Takwa di sini ini agar kita selalu memperhatikan kesadaran diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingat apa yang akan kita lakukan atau tindakan atau perilaku kita terhadap sesama atau berbeda suku atau ras dan agama lain. Kemudian yang kedua ada keadilan. Apa sih keadilan di sini? Menjelaskan mengenai menjaga keadilan dalam segala tindakan perbuatan, baik perbuatan dalam belajar, dalam bersosial yang tercipta di kehidupan sehari-hari ataupun bermasyarakat. Kemudian yang ketiga itu ada kerjasama. Mengutamakan kerjasama dalam segala aktivitas menjadi suatu terciptanya kehubungan yang harmonis, kesatuan, dan ketentraman, walaupun saat teman kita atau rekan kerja kita memiliki agama yang berbeda atau ras atau suku yang berbeda. Namun saat kita bisa bekerja sama, kita akan lebih dekat, lebih menghormati dan harmonis dalam bekerja itu sendiri. Kemudian ada menghindari kebatilan, yaitu menjauhi segala bentuk kebatilan dalam korupsi, tindakan-tindakan yang tidak sesuai moral dalam berbangsa dan bernegara, tentunya dalam agama itu sendiri. Kemudian ada menjaga toleransi, menjaga kerukunan antar umat beragama dan tidak meremehkan kepercayaan orang lain. Kemudian ada menghindari perselisihan, menghindari segala bentuk perselisihan dan membicarakan masalah dengan cara baik-baik. Kemudian ada berbuat baik dan menolong. Di sini dijelaskan yaitu berbuat baik kepada sesama,
dan membantu orang-orang yang membutuhkan walaupun mereka berbeda dengan kita. Kemudian ada peduli terhadap lingkungan. Kenapa sih? Karena lingkungan ini bisa tetap bersih dan sehat dengan dijaga dan dirawat oleh kita sendiri, dan bisa dinikmati kebersihannya oleh semuanya. Yang keempat, ada pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam agama Islam. Dalam Islam sendiri, etika beragama termasuk etika dalam berbangsa dan bernegara, yang berarti menjaga hubungan sesama manusia dan negeri di tempat tinggal kita sendiri. Kemudian Muslim diperintahkan untuk berpartisipasi dan mengembangkan masyarakat dan negeri mereka, kemudian menyertakan sistem keadilan dan kesetaraan yang adil bagi seluruh warga negara. Kemudian hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh agama Islam itu sendiri. Seperti apa? Yang pertama ini mengenai pengertian musyawarah. Musyawarah dalam bahasa Arab berarti berdiskusi atau berkonsultasi. Dalam Islam sendiri, musyawarah menjadi sebuah mekanisme yang penting dan dalam pengambilan sebuah keputusan. Kemudian musyawarah juga dimaksudkan untuk setiap anggota dapat memberikan pendapatnya secara terbuka, adil, sehingga dapat memfasilitasi keputusan yang tepat dan terbaik untuk semua pihak. Kemudian yang kedua ini ada etika berdemokrasi dalam Islam. Islam adalah agama yang sangat-sangat menghargai masukan, partisipasi, dan pengambilan keputusan dalam masyarakat. Kemudian Islam sangat memandang bagi setiap orang yang memiliki hak yang sama untuk memberikan pendapatnya dan mengekspresikan pemikirannya secara terbuka. Oleh karena itu, Islam mempromosikan praktik musyawarah dan konsensus dalam pengambilan keputusan kemusyawarahan. Namun, ada beberapa etika berdemokrasi dalam Islam. Yang pertama, saling menghormati. Di sini setiap muslim harus saling menghormati semua orang, terlebih lagi jika mereka memiliki pendapat yang berbeda dengan kita. Meskipun mereka ini adalah umat berbeda atau memiliki agama, suku yang berbeda dengan kita harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Kemudian yang kedua, saling mendengarkan. Dalam proses musyawarah itu sendiri, Anda harus memastikan bahwa semua pendapat dapat dihargai dan dapat didengarkan. Kemudian ada membuat keputusan berdasarkan hukum Islam. Sebagai muslim, keputusan yang diambil harus sesuai atau berdasarkan hukum agama Islam. Yang kelima ada keadilan dan kesetaraan. Dalam konteks demokrasi, penting untuk menjaga keamanan dan pendamaian di masyarakat. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim wajib memiliki hati yang rendah hati, kemudian saling toleransi untuk mencapai kedamaian atau perdamaian bersama. Secara keseluruhan, Islam mempromosikan praktik demokrasi ini yang menjunjung tinggi musyawarah dan konsensus dalam pengambilan keputusan, dengan tetap memperhatikan etika dan nilai-nilai yang dijaga oleh agama Islam. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasannya dapat dimengerti dan dicermati. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.